terhormat pemateri workshop Bapak Aulia Ihsan SDM.Com, yang terhormat Ketua Panitia Penyelenggara acara workshop implementasi IoT dengan Arduino, Saudara M. Muhammad Ali, Saudara Muhammad Ali Yasir, serta kawan-kawan yang berbahagia yang telah hadir dalam acara workshop implementasi IoT dengan Arduino. Perkenalkan, saya Ehsan Priyadi. Saya di sini sebagai MC yang akan memandu acara ini sampai akhir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara ini. Acara yang pertama yaitu kata sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggara acara ini. Kami silakan kepada Saudara Muhammad Ali Yasir untuk memberikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita masih diberikan limpahan rahmat dan karunia dan dapat berkumpul di acara kita ini. Dan tak bosan-bosan pula kita aturkan selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabatnya. Workshop ini adalah workshop kedua yang diadakan oleh Informatika Robotik dengan judul yaitu Workshop Implementasi IoT Arduino. Workshop ini diadakan dari Informatika Robotik yang mana bertujuan untuk membangkitkan minat-minat dari para mahasiswa tentang apa itu robotik, IoT, dan bagaimana sih cara implementasinya di dunia nyata ataupun dunia kerja. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada para panitia yang telah bekerja keras dalam menyiapkan dan melaksanakan kegiatan ini. Juga saya berterima kasih. Dan saya hormat kepada Ketua Himpunan dan juga saya hormat kepada Ketua Program Studi Informatika Fakultas Teknik. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kata sambutan dari Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika atau yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sayangi pada seluruh masyarakat mahasiswa teknik informatika. Saya sini mengambil kutipan dari Mahatma Gandhi, seorang inspirator dari teknik informatika juga, dan dia asalnya dari India. Dia pernah berkata, masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan pada hari ini. Berhubung kita akan melakukan workshop implementasi IoT dengan Arduino, semoga kita bisa selangkah lebih maju untuk masa depan yang akan datang. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kata sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara, dan dipersilakan kepada Bapak Muhammad Mansuri Syahbaton SDM. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyin wa rasul. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan. Kita dapat hadir dan berkumpul pada pagi hari ini di ruangan laboratorium sistem digital dan mikroprosesor Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik UISU guna mengikuti workshop implementasi Internet of Things dengan menggunakan Arduino, ya. Yang mana workshop ini diselenggarakan oleh IRC Informatik Robotik Community Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik UISU.
Tak lupa juga kita aturkan salawat beserta salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdullah beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga nanti di yaumil akhir kita mendapatkan sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati narasumber semua materi yang telah hadir bersama kita, yaitu Bapak Aulia Ihsan SMKOM, dan yang saya hormati juga ya Ketua Himpunan, meskipun saat ini dia menjabat sebagai PLT ya. Mudah-mudahan nanti dia menjadi Ketua Eksekutif, yaitu Muhammad Fatahillah Tanjung ya. Dan yang saya banggakan juga Ketua Panitia beserta kru IRC yang telah bekerja keras demi terselenggaranya kegiatan workshop ini. Dan yang saya banggakan dan yang saya cintai, mahasiswa dan mahasiswi yang telah hadir pada hari ini ya, yaitu mahasiswa program studi teknik informatika sebagai peserta workshop ya. Saya apresiasi semuanya ya, saya bangga kepada kalian ya, partisipasi ya. Jadi semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi pada hari ini ya akan kita laksanakan workshop implementasi Internet of Things dengan menggunakan Arduino. Ya, di sini diusung tema mendorong untuk mengembangkan ide-ide inovatif dan kreatif dalam penerapan teknologi Internet of Things menggunakan Arduino. Ya, nah sengaja ini diangkat untuk memperkenalkan kepada kalian. Kalian kan mahasiswa program studi teknik informatika, ya. Nah, pada era sekarang ini, era digital, ya, segala sesuatunya itu berkaitan dengan yang namanya internet, ya. Nah, jadi tidak hanya dalam menggunakan perangkat itu untuk berkomunikasi, chatting, ya, untuk sosmed, ya, ataupun publish foto. Nah, perangkat yang kalian gunakan ini bisa mengendalikan alat-alat yang ada di sekitar kalian nantinya. Misal, kalian mau membuka pintu secara otomatis dengan handphone yang kalian punya. Nah, jadi di perangkat pintu ini ada kalian buat ya yang namanya Arduino. Nah, jadi di Arduino ini nanti akan terhubung ke handphone kalian. Kalian nggak capek lagi buka pintu dari handphone, buka pintu. Mematikan lampu, nggak perlu lagi kalian jalan, ya kan? Karena segala sesuatunya itu Internet of Things. Yang perlu dipahami, Internet of Things. Jadi internet itu sudah ada di setiap benda, ya. Nah, misal kalian mau menghidupkan kereta kalian, ya, sepeda motor, nggak perlu lagi kalian jalan, udah hidup dari handphone kalian, udah tinggal naik aja kan. Nah, nggak perlu lagi kalian ngapain kuncinya, ya. Nah, itu secara otomatis semuanya. Itulah yang namanya Internet of Things, ya. Nah, misal mau duduk aja kalian nanti, ya, malas kalian bergerak situ, kalian gerakkan aja dari handphone kursi kalian, dah duduk kalian. Nah, itulah dia. Jadi di sini pada workshop ini, ya, bagaimana memperkenalkan kalian yang namanya Internet of Things ini nanti, ya. Saya harap tidak hanya di workshop ini saja, ya, sesuai yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya di workshop pertama, ya, bahwasanya IRC ini adalah komunitas untuk kalian semua. Bagi siapa yang berminat pada embedded sistem kendali, ya. Nah, sistem kendali itu nanti muaranya ke robotik, ya. Nah, jadi segala sesuatunya itu nanti sekarang sudah menggunakan teknologi, ya. Nah, tidak hanya saja kalian lihat di film-film, ya, bagaimana film-film Avengers, film yang lainnya, ya, yang keluaran MCU maupun DC Comic, ya, yang biasanya kalian lihat. Nah, kalian bisa membuat seperti itu, ya. Nah, jadi seperti yang sudah dilakukan salah satu alumni kita. Nah, ini contohnya alat sortir jeruk,
Ya, jadi alat ini yang sudah dibuat oleh alumni kalian, ini nanti mensortir buah jeruk. Nah, dipilihlah dari ukuran, warnanya, dan ditempatkan. Nah, jadi si pengawas nggak perlu lagi datang lihat berapa jeruknya di situ, yang warna hijau berapa, hijau kecil berapa. Dia cukup dari handphonenya, ditengoknya, oh jumlahnya udah sekian. Nah, hijau besar, hijau kecil, kuning besar, kuning kecil. Nah, sudah tahu jumlahnya, karena sudah otomatis masuk ke dalam box itu masing-masing. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya yang sudah diperbuat. Harapan saya untuk kalian ya, pada saat kalian mau menyelesaikan tugas akhir, ya ini bisa jadi skripsi ini nantinya ya, dari apa yang nanti kalian lakukan di komunitas robotik ini. Ya, skripsi informatika itu tidak hanya membuat program saja ya. Jangan nanti, waduh Pak, saya nggak bisa program. Nah, ya udah ambil aja peminatan robotik. Nah, kalau dihitung-hitung ya, biaya untuk skripsi buat program, belanja buat program ya nggak terlalu besar ya. Tapi kalau kalian cari joki ya, itu bisa mahal. Nah, dengan kalian membuat alat skripsi itu jauh lebih murah ya, jauh lebih murah. Nanti akan disampaikan Bang Alwi juga berapa biaya-biaya dari perangkat-perangkat Arduino yang akan digunakan untuk implementasi IoT ya. Nah, jadi saya harap pada kalian jangan putus sampai di sini saja untuk belajar mengenai Internet of Things, belajar tentang Arduino ya. Nah, di informatika kalian ini tidak hanya belajar program saja ya, selain program dan jaringan kalian harus mengenal hardware juga ya. Nah, ini tergantung pada kalian mau minatnya kemana ya. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya kepada panitia dan juga kepada peserta ya dengan antusiasnya ya. Jadi saya harap kalian mendapatkan manfaat yang besar.
apa kira-kira? Ada yang pernah dengar? Mungkin dulu kalau yang anak SMK pernah tahu ya, Arduino ya. Kalau yang anak SMA mungkin nggak terlalu mengenal ya. Apa itu kira-kira Arduino? Ada yang bisa jawab? Arduino itu apa kira-kira? Microcontroller ya. Arduino itu adalah salah satunya disebut sebagai microcontroller. Micro itu apa? Kecil. Micro itu kecil. Controller itu apa? Pengendali. Nah, jadi alatnya itu seperti apa alatnya? Alatnya itu seperti itu. Kecil ya, makanya disebut sebagai microcontroller. Ini juga dia disebut sebagai microprosesor. Di mana mikroprosesor? Kira-kira? Ini juga disebut sebagai mikrokomputer. Ya. Jadi dia disebut sebagai microcontroller, dia juga disebut sebagai mikrokomputer, dia juga disebut sebagai mikroprosesor. Ya, alatnya segini kecil, dan ini sangat murah sekali. Tapi dengan alat yang semurah dan sekecil ini, kita bisa membuat ide-ide inovatif dan kreatif dalam penerapan teknologi IoT. Sekarang sudah zamannya IoT artificial intelligence ya. Sekarang sudah revolusi industri berapa? Ingat? 5,0. 5,0 itu kemana dia arahnya? AI ya, artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Kecerdasan buatan itu apa sih? Kita setiap hari dihadapi dengan kecerdasan buatan. Kita mau kemari pasti ada kecerdasan buatan. Kita mau mesen Gojek, mau mesen Grab, pasti kita menggunakan kecerdasan buatan. Kita mau isi minyak di speedometer kendaraan kita, barnya itu naik, kita isi 2 liter, bar speedometer kita itu naik 3 titik. Kemudian ketika kita ada kecelakaan tuh di jalannya misalnya, tiba-tiba ada bunyi serini, ya serini tau ya, alarm disimpang. Nah itu juga kecerdasan buatan. Jadi banyak sekali penerapan artificial intelligence ini di segala aktivitas kerja kita, di segala aktivitas harian kita ya. Dan itu tidak terlepas dari Arduino. Karena apa? Karena dibuat menggunakan alat yang sekecil ini. Nah jadi sebelum kita terjun jauh kemari, ada 3 poin yang harus kita dalami. Yang pertama adalah kita harus kuasai bahasa pemrograman. Ya. Jadi semua pasti tentunya pengen jadi programmer kan? Pasti kita sini semua pengen jadi programmer. Apa syarat kita bisa menjadi seorang programmer? Salah satunya adalah kita harus betul-betul menekuni bahasa pemrograman. Apa bahasa pemrograman yang dapat menjalankan dia? Apa bahasanya? Bahasanya adalah bahasa C. Pernah dengar bahasa C? Bisa nggak bahasa PHP menjalankan dia? Nggak bisa. Bisa nggak bahasa Python menjalankan dia? Bisa nggak bahasa Pascal menjalankan dia? Bisa nggak bahasa Java menjalankan dia? Enggak. Jadi yang dapat menjalani dia adalah bahasa C tadi. Ya. Ada yang pernah pakai bahasa C? Kalau dulu SMK-nya mungkin RPL, pernah ya? Mata kuliahnya pernah? Pernah ya? Oke. Jadi yang pertama syaratnya kita untuk menekuni ini secara profesional, kita harus belajar bahasa pemrograman dulu. Ya. Apa itu bahasa pemrogramannya? Bahasa C. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu dasar elektronika. Apa tuh komponen elektronika kira-kira? Apa aja? Yang pertama ada resistor. Pernah tahu resistor? Itu dia alatnya juga sangat murah ya, sekitar 2.000 ya, 2.000 apa 3.000 sudah dapat. Kemudian ada IC atau kepanjangan IC itu apa? Integrated Circuit. Nah ini buat ini IC di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita bedah ini, jadi ada yang warna hitam-hitam itu namanya IC. Nah inilah dia yang disebut sebagai microcontroller. Ya, jadi bagi para pemula, bahkan orang yang profesional sekalipun di bidang robotik, mereka menggunakan alat sekecil ini. Ya, alat sekecil ini. Memang namanya simpel aja. Dan dia sifatnya adalah open source. Apa itu open source? Kita anak IT harus tahu nih open source itu apa. Apa kira-kira open source? Sumber terbuka. Ada yang pernah pakai Linux di sini? Pakai Linux pernah ya? Nah, jadi kalau bisa kita orang IT, kita jangan fokus ke Windows aja. Kita harus bisa menekuni betul-betul Linux.
Linux itu apa? Linux adalah sistem operasi. Nah, itu dia ya. Oke. Kemudian bagaimana menjalankannya? Ada yang tahu? Bagaimana menjalankannya? Gimana cara kerjanya? Sehingga terbentuklah alat yang dibilang Pak Julman tadi, yang dibuat oleh senior kalian. Itu alatnya bisa mensortir jeruk ya, buahnya. Kenapa itu bisa jalan? Ya dia menggunakan alat ini juga. Karena ada sebuah suntikan program. Karena ada program lah yang tertanam di dalam chipnya. Ya, ada bahasa pemrograman yang ditanamkan di dalam microcontroller tersebut, di dalam Arduino itu, sehingga dia dapat mensortir jeruk-jeruk tadi. Makanya tadi di awal saya bilang, sebelum kita betul-betul menguasai alat ini, kita harus tahu bahasa pemrograman dulu. Apa bahasanya? Bahasanya adalah bahasa C. Kemudian kita harus tahu dasar elektronika. 2 poin penting itu harus kita pahami. Ya, kalau misalnya kita yang nggak suka ngoding, jangan harap kita bisa membangun sistem berbasis Arduino. Ada mungkin yang nggak suka ngoding di sini? Nggak ada ya? Nggak ada, ternyata kita harus suka ngoding. Mau nggak mau kita harus suka ngoding. Walaupun ya ngoding itu nggak segampang yang kita pikirkan, tapi mau nggak mau kita harus belajar ngoding. Ya. Bahkan presiden sekalipun ngomong sama kita, pelajarilah ngoding. Ya. Ada yang bisa ngoding di sini? Ada kira-kira yang bisa ngoding? Saya bisa Bol? Bisa Bol? Ada bisa? Ngoding dasar aja. Ya pakai bahasa program apapun itulah. HTML, ada yang bisa HTML, PHP, ya. Jadi harus mau tidak mau, bisa nggak bisa kita harus belajar ngoding ya. Ada aplikasi khusus untuk kita ngoding bahasa C tadi untuk menjalankan dia. Apa aplikasinya? Aplikasinya adalah IDE. Apa kepanjangannya IDE? Integrated Development Environment. Jadi ada platform khusus di mana platform itu kita bisa suntikan bahasa pemrograman C tadi, yang nantinya bahasa pemrograman itu yang kita coding akan kita import ke dalam mesin ini menggunakan kabel USB, kabel printer ya, tahu ya kabel printer ya, menggunakan kabel itu, sehingga masuklah tadi programnya kemari. Setelah itu kita start, kita jalankan ini sistemnya, bisa nggak dia berjalan? Kalau dia misalnya nggak bisa, berarti codingan kita error. Kenapa bisa error? Ayo. Karena ada mungkin beberapa scriptnya itu tidak dikenali oleh repository si mesin ini. Gak ada libraries-nya, bahasa itu nggak dikenali dia, sehingga akhirnya dia akan menotifikasi pesan error, bahkan tidak jalan itu sama sekali. Nah ya, dan ini kalian bisa buat skripsi kalian ya. Seperti Pak Jul bilang tadi, kalau bisa bukan hanya program aja kita buat, kita harus bisa buat alat artificial intelligence, cerdasan buatan berbasis IoT, Internet of Things. Apa itu IoT? Internet of Things. Internet itu adalah transmit data berbasis online kan? Internet of Things. Things itu apa? Ada yang bisa menjelaskan apa itu pengertian dari IoT, Internet of Things? Ada kira-kira? Ada Saiful, Roji? Ada yang tahu IoT itu apa? Internet of Things. Ada yang pernah tahu GPS nggak? Dia bisa nge-tracking kendaraan, hilang pun kendaraan tersebut, kita bisa tahu di mana dia titik keberadaannya. Nah itu kan kita pakai alat ini di speedometer kita, di speedometer kita, kendaraan kita itu ada alat microcontroller, ada chipsetnya. Vario, X, Bit, banyak sekarang ya kendaraan yang 2015 ke atas sudah menerapkan sistem integrated artificial intelligence, cerdasan buatan. Ada chipset di dalamnya. Makanya kita nggak bisa servis di sembarangan deh bengkel. Kenapa? Karena nggak ada alatnya. Alat itu sudah berbasis komputerisasi. Ada scannernya dia khusus. Nah, ya di speedometer kita di sepeda motor kita itu ada banyak sekali sensor-sensor. Pernah dengar ABS nggak? Automatic Brake System. Pernah dengar Tesla nggak? Pernah ya?
Pernah dengar autopilot nggak? Nah, pernah ya. Bagaimana sebuah kendaraan itu dapat terparkir secara otomatis tanpa kita kendalikan. Jadi cukup kita inputkan voice kita. Nanti alat tersebut, kendaraan tersebut akan bisa berparkir dengan sendirinya. Bahkan dia bisa mengantarkan, kalau kayak di Cina sana ya, kalau nggak salah saya pernah baca, macam model-model taksi gitu ya, dia mengantarkan penumpangnya, nggak ada drivernya. Mereka cukup scanning, ada kayak barcode gitu, kayak kode-kode program gitu ya, sama user sama si penumpangnya. Akhirnya kendaraan itu bisa mengantarkan si penumpang tadi tanpa adanya supir. Diantaranya lah tadi penumpang itu sampai ke tempat tujuan. Kalau di Cina sana sudah banyak yang berbasis IoT ini kan. Nah, pernah tahu CCTV nggak? Bisa nggak CCTV itu dimonitoring, dipantau? Misalnya gini, CCTV di rumah kita nih, ya kan? Kita pergi ke kampung, kita ingin tahu keadaan di rumah kita itu seperti apa, ya kan? Bisa kita pantau dari apa? Dari aplikasi bawaan CDVR-nya itu, dari aplikasi bawaan CCTV-nya, yang mana aplikasi itu terintegrasi dengan layanan internet. Kalau ada internet, kita bisa monitoring rumah kita CCTV melalui aplikasi. Kalau nggak ada internet ya nggak akan bisa. Namanya udah Internet of Things. Bagaimana kita mengendalikan alat canggih tersebut berbasis internet? Kalau nggak ada internet nggak bisa. Nah itu dia ya. Apa alatnya yang bisa mensinkronisasikan internet pada alat Arduino itu? Inilah di alatnya. Ya, alatnya sesimpel ini. Dan ini berapa mengalami? Harganya bang? Sekitar 70 sampai 80 ribuan cuma. Kita sudah bisa menerapkan, mengimplementasikan sistem berbasis IoT, Internet of Things. Itu disebut sebagai AI nggak? Artificial Intelligence nggak? Kecerdasan buatan nggak? Ya kecerdasan buatan. Alatnya padahal segini kecil, hanya 70 sampai 80 ribu doang. Saya tadi, ini bisa kita buat sebagai judul skripsi kita. Ya, bisa nggak kira-kira sini? Buat judul skripsi berbasis microcontroller atau berbasis Arduino, bisa nggak kira-kira? Harus bisa, harus optimis, ya, harus percaya diri. Buktikan ke beberapa kampus di luar sana bahwasanya anak-anak informatika WISU bisa membangun sebuah sistem berbasis Arduino yang terintegrasi dengan Internet of Things. Buktikan sama kampus-kampus lain bahwasanya kita bisa. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Insyaallah bisa ya? Oke. Ya, ini ada gambar di mana alat ini dia ada fungsi-fungsi khusus. Ya, di situ bisa dilihat. Ini ada main microcontrollernya. Nah, disinilah letak prosesornya. Ini kan disebut sebagai mikrokomputer kan? Komputer itu apa sih? Nah, jangan sampai nggak tahu. Jawab kita nih. Nah, IT kan semester berapa nih? Semester berapa? 2, 4 kan? Apa itu komputer? Coba. Apa itu komputer? Ini siapa namanya? Perangkat elektronik. Perangkat elektronik yang terdiri dari hardware dan juga software kan? Oke, ada yang bisa menjawab lagi apa itu komputer? Oh, jangan sampai terus kan ya, ini nih. Malu kita kalau ditanya sama fakultas pertanian kan, bang, apa kan aku bang? Anak informatika, apa itu komputer bang? Aduh, nggak tahu kami deh. Malu kita nih. Apa itu komputer kira-kira? Komputer itu adalah, ya apa? Kira-kira? Iya, oh kita di komputer nih. Sebenarnya kita tahu, cuma kita malu-malu untuk menjawabnya, ya kan? Pasti tuh. Ya, namanya mahasiswa kita harus bisa public speaking. Harus berani kita mengungkapkan, mengutarakan sesuatu. Ada yang bisa menjawab apa itu komputer? Oke, perangkat elektronik yang terdiri dari input, proses, dan output. Ya, benar sekali ya. Salah satunya definisi komputer adalah itu tadi. Ada lagi kira-kira? Roji apa sih? Hah? Ya, perangkat yang bisa mengolah data, transfer data, ya,
dan lain sebagainya. Oke. Jadi di Arduino ini sebenarnya Arduino ada banyak ya. Ada banyak Arduino, ada Arduino Uno, ada Arduino Nano, ada Arduino Family, ada Arduino segala macamnya, dan semua itu secara konsep sama. Yang membedakan adalah spesifikasinya aja, ya. Nah di sini terdapat banyak sekali pin. Ada yang apa pin ya? Pin itu apa? Pin itu adalah colokan. Yang mana setiap masing-masing colokan itu berbeda-beda fungsinya, ya. Yang jelas dia untuk input dan output untuk I/O-nya. Ya namanya juga komputer. Komputer itu harus ada I/O-nya, input dan output-nya. Ya. Nah, kemudian di sini ada colokan USB. Colokan USB ini itu apa tadi? Bisa jawab? Colokan USB-nya untuk program, ya. Kemudian di sini juga ada tombol reset. Reset itu apa? Untuk mengembalikan ke pengaturan pabrikan, ya, secara default ya. Lalu ada lagi, ini ada pin-pinnya. Pin-pinnya itu setiap colokan dia ada kode-kode angka, yang mana misalnya angka 0 sampai angka 3 misalnya gitu kan. Dia khusus untuk menyalakan LED. LED itu apa? LED itu adalah alat untuk menghidupkan entitas cahaya, ya kan? Kemudian untuk transmit dan receive, untuk mengirim dan menerima pesan. Misalnya kita mau membuat sistem yang bisa kita kendalikan dari HP melalui Bluetooth, maka kita harus colokkan dia ke pin TX dan juga RX-nya. Mengirim dan menerima. Bluetooth kan gitu sifatnya ya. Mengirim dan menerima. Jadi kita harus pakai TX dan RX-nya. Kemudian apa lagi nih kira-kira? Ada kristal oscillator, ada juga ADC. ADC itu apa? Analog Digital Converter. Analog Digital Converter itu maksudnya apa? Analog Digital Converter. Converter adalah mengubah sinyal analog dan sinyal digital. Nah, jadi yang namanya komputer itu adalah berbasis digital. Jam kita ini komputer kan? Ada yang bilang tidak. Jam kita komputer kan? AC itu komputer kan? Proyektor komputer kan? Jadi komputer itu bukan dia yang harus bentuknya seperti ini, laptop, dan bukan dia harus bentuknya seperti CPU itu. Komputer itu yang namanya komputer, dia harus ada prosesornya, si eksekutor utama dalam menjalankan sebuah program. Harus ada input outputnya, harus ada juga penyimpanannya. HP kita disebut sebagai komputer kan? HP disebut sebagai komputer. Ini apa? Walkme. Ya, bisa di Walkme. WOKWI. Ya, silakan dulu diakses apanya, maksudnya.
yang adalah open source. Apa dah open source dah? Apa artinya? Open source itu adalah sumber terbuka. Artinya kita bisa berkreasi seinovasi mungkin untuk membuat sebuah aplikasi berbasis Arduino. Dan ini bisa kita jadikan sebagai skripsi kita. Nah, jadi jangan lagi kita buat aplikasi berbasis web. Nah, kalau bisa kita beralih ke yang lebih keren lagi. Dengan apa? Dengan alat yang seperti ini. Alatnya itu murah, sekitar 100 ribuan kita dapat, ya kan? Tapi kita sudah bisa mengimplementasikan sistem yang sangat menarik sekali, dan juga bisa kita lisensikan, bahkan kita jual, bisa kita patenkan dari alat yang seperti ini. Nah, ini dia di dalamnya terdapat banyak sekali fitur-fitur. Ya, di antaranya adalah ini ada microcontroller. Microcontroller itulah dia otaknya, ya.